Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Kemarin pada tanggal 1 Oktober 2024 terjadi pelantikan anggota DPR RI sebanyak 580 orang dan anggota DPD sebanyak 152 orang. Jadi anggota DPD ini ditambah DPR itulah yang menjadi MPR. Jadi mereka inilah yang akan bekerja selama 5 tahun ke depan untuk kemajuan bangsa Indonesia secara nasional. Jadi di DPR kemarin itu biasanya ada 9 partai yang duduk yang punya fraksi, tetapi pada tahun ini hanya terdapat 8 partai saja yang duduk di DPR, yaitu Partai PDIP Perjuangan sebagai pemenang, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Jadi ada 8. Satu partai lagi itu Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos ke Senayan. Jadi mereka tidak punya fraksi sekarang di DPR. Jadi mereka tidak bisa duduk di Senayan. Jadi sebenarnya kerja daripada DPR ini atau fungsi DPR ini sebenarnya ada 3 gitu. Yang pertama legislasi. Legislator itu dia mengesahkan undang-undang, membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Jadi tentu harapan kita DPR itu dia membuat undang-undang tuh yang pro kepada rakyat, setidak-tidaknya bisa melindungi rakyat gitu. Jadi salah satu yang kontroversial pada DPR yang dulu yaitu tentang undang-undang Cipta Kerja. Jadi undang-undang Cipta Kerja ini sangat merugikan pihak buruh. Jadi makanya pihak buruh banyak melakukan demonstrasi pada waktu itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa buruh ini kan jumlahnya cukup besar di Indonesia ini. Jadi kalau mereka itu tidak terlindungi maka produktivitas nasional kita akan menurun. Kalau produktivitas kita menurun maka tentu kita tidak mempunyai nilai ekspor yang bagus. Kalau nilai ekspor kita tidak bagus maka ekonomi kita anjlok gitu. Jadi peran daripada DPR ini sangat penting, itu sangat menentukan nasib suatu bangsa. Itu yang pertama, yaitu sebagai legislator. Yang kedua dia sebagai pengawas. Jadi DPR ini tugasnya itu mengawas kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah ini yang tidak berpihak kepada rakyat, yang merugikan masyarakat, ini DPR harus melakukan check and balance. Disinilah fungsi DPR. Kalau DPR tidak melakukan ini perlu kita perhatikan. Terpaksa kita yang memperhatikan DPR lagi. Kenapa DPR itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya? Yang ketiga, fungsi DPR itu masalah budgeting atau anggaran. Jadi yang menentukan anggaran itu salah satunya DPR gitu. Jadi DPR itu dia membuat anggaran itu harus sesuai dengan yang keadaan, jangan ditambah-tambah, jangan di markup atau digratifikasi kan, sehingga membuat ekonomi itu makin merosot. Jadi peran DPR ini sangat penting di dalam suatu negara. Jadi kalau kita lihat DPR kemarin itu tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan pada masyarakat itu sangat rendah. Jadi kita berharap pada DPR yang sekarang ini yang dilantik kemarin pada tanggal 1 Oktober 2024 yang akan bekerja selama 5 tahun ke depan bisa untuk bekerja semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk ya kepentingan Indonesia bersama gitu. Tapi seandainya mereka itu tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan dari kita, ya terpaksa kita yang menjadi DPR lagi. Artinya kita yang mengawasi mereka gitu. Kita sebagai masyarakat tidak bisa juga melepaskan segala sesuatu kepada orang yang telah kita tunjuk untuk menjadi perwakilan kita. Karena mereka biasanya DPR ini kalau udah duduk, dia nanti lupa lagi kepada orang yang memilih mereka. Dan ini terjadi bukan hanya di DPR RI, tapi DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Ini yang sering terjadi. Dan kita sebagai masyarakat pun lupa juga. Kenapa? Sudah tidak mau lagi untuk melakukan silaturahmi, cross check dengan mereka. Jadi mereka pun ya tidak juga ada komunikasi sama kita, maka tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan. Jadi ini kesalahan antara kita sama orang yang telah kita tunjuk. Jadi untuk ke depan kalau bisa ya kita sebagai masyarakat ya tetap harus bersilaturahmi dengan orang yang telah kita tunjuk, bukan hanya DPR RI, bisa juga DPR tingkat 1 dan DPR tingkat 2, karena mereka adalah perwakilan kita dan mereka harus bisa menyampaikan aspirasi kita, harus bisa menyelesaikan unek-unek kita, tapi secara umum. Jadi kadang-kadang
masyarakat ini ada juga salahnya. Dia masalah pribadi yang dibawanya. Jadi para anggota dewan tuh tidak mungkin juga misalnya masalah pribadi ya. Ini yang jadi trauma di masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat ini kadang-kadang ada juga yang terlalu berlebihan, dia meminta masalah yang pribadi, tapi yang kita inginkan tuh adalah yang masalah yang umum, kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Ini harus tetap kita jaga hubungan kita dengan para wakil kita, baik yang tingkat 2, tingkat 1, dan DPR RI. Jadi sekali lagi kesadaran kita sebagai warga negara dituntut untuk bisa membuat negara kita menjadi lebih baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan komen, share, dan tentu juga yang telah subscribe serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.